Aku pernah mendengar satu nasihat dari seseorang yang suka membaca buku. Barangkali korban dari kebodohan ini adalah aku sendiri. Kita sering mendengar kalimat, kamu akan dipertemukan dengan apa yang kamu cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang sederhana ini. Ruang tempat refleksi sederhana dengan makna tak terbatas. Aku bukan orang yang terbiasa membaca dari kecil. Aku tidak pernah dibiasakan untuk suka membaca. Namun, dalam 1 atau 2 tahun terakhir ini, aku memaksakan diriku untuk suka membaca buku. Keinginan ini dimulai saat aku tidak percaya diri dengan diriku sendiri. Aku kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Aku sulit mengungkapkan apa yang aku rasakan dikarenakan kusutnya pikiranku dan minimnya kosakata yang aku punya. Aku tidak berani berbicara di depan banyak orang karena aku takut mereka tidak paham apa yang aku maksud. Ketakutanku ini sangat-sangat menghambat aku untuk bertumbuh karena aku terlalu terfokus pada kekuranganku dan tidak berani untuk menyelesaikan akar masalahnya. Hal seperti ini berlangsung cukup lama sampai aku kuliah dan aku menyadari bahwa aku harus berubah. Aku pernah mendengar satu nasihat dari seseorang yang suka membaca buku yang bunyinya itu seperti ini. Rajin-rajinlah membaca karena kebodohan banyak memakan korban. Nah, barangkali korban dari kebodohan ini adalah aku sendiri. Jadi, nasihat ini cukup menampar dan memotivasiku untuk suka membaca. Lalu apa sih yang aku dapatkan dari memaksakan diri untuk membaca selama beberapa tahun ini? Pertama, aku merasa punya lebih banyak kosakata dibandingkan dengan diriku di 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Dulu aku hanya bisa bercerita menggunakan kata-kata yang standar saja dan susunan yang lebih sederhana. Dulu mungkin aku hanya bisa berbicara dengan menggunakan bahasa daerahku. Aku kesulitan untuk berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan mungkin ini bagi sebagian orang hanyalah hal sepele karena banyak orang udah punya kemampuan komunikasi yang baik. Mereka udah punya kemampuan storytelling yang baik dan mereka nggak perlu usaha seperti yang aku lakukan untuk bisa punya banyak kosakata. Namun inilah bagian dari hal yang harus kita perjuangkan. Setiap kita pasti punya struggle-nya masing-masing dan kita dipilih untuk struggle dalam hal ini. Aku dipilih untuk mau belajar bagaimana caranya meningkatkan kemampuan komunikasiku supaya aku bisa menyampaikan kebaikan kepada orang lain, supaya orang lain tidak salah paham tentang apa yang aku sampaikan, dan supaya aku bisa mencapai apa-apa yang aku impikan di dalam hidupku. Lalu yang kedua, manfaat yang aku dapatkan dari membaca buku adalah aku bisa menulis. Mungkin dari sebagian kita banyak bertanya-tanya, gimana sih caranya menulis? Kita pengen menulis sebuah buku atau kita pengen nulis novel, tapi kita tidak pernah membaca buku. Aku pernah baca sebuah tulisan atau kutipan yang bunyinya tuh gini. Menulis itu seperti menuangkan air dari dalam teko. Ketika teko itu nggak berisi, maka nggak ada pula yang bisa dikeluarkan. Tapi ketika teko itu berisi air, maka kita bisa mengeluarkan air dari teko itu. Sama juga dengan halnya membaca. Ketika kita banyak-banyak membaca, banyak air yang masuk ke dalam teko, banyak ilmu yang masuk ke kepala kita, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang kita tulis adalah apa yang kita dapatkan dari hasil membaca buku. Nah, makanya dari membaca ini aku bisa menulis beberapa tulisan. Meskipun tulisan ini bukan berupa buku, tapi aku berharap suatu saat aku bisa menerbitkan sebuah buku. Aku membuat tulisan di blog pribadiku, yang mana blog ini bisa dibaca oleh semua orang. Tulisan ini aku tujukan untuk mengabadikan setiap perjalananku dimanapun aku berada. Mungkin aku menceritakan kisahku di masa kecil, atau hikmah yang aku dapatkan selama aku melakukan perjalanan, dan cerita-cerita lain yang menurutku sangat menarik untuk kita tulis di blog pribadi kita. Mungkin teman-teman bisa coba juga bikin blog dan bikin aja tulisan, quotes, reminder, dan lain-lain yang bisa teman-teman simpan di blog itu. Karena suatu saat kita bisa lihat lagi tulisan apa yang bisa kita tulis. Kalau kita tulis di HP mungkin bisa hilang, kita tulis di buku juga bisa hilang. Tapi kalau kita tulis di blog, maka itu akan selalu tersimpan dan bisa kita akses kapan saja. Lanjut yang ketiga, manfaat yang aku dapatkan dari membaca buku adalah kemampuan berpikir yang lebih terstruktur. Dari beberapa video yang aku tonton tentang bagaimana caranya punya pemikiran yang terstruktur, salah satunya adalah dengan membaca buku. Dari kecil, aku punya kesulitan untuk menggambarkan atau menceritakan apa yang ada di pikiranku, karena mungkin
Aku tidak pernah membiasakan untuk bisa bercerita, tidak pernah membiasakan diri untuk menyampaikan apa yang aku rasakan ke orang lain, sehingga kebiasaan atau keterampilan itu atau kemampuan itu tidak terlatih. Makanya aku harus belajar sekarang ini. Dengan membaca kita bisa mengetahui struktur atau pola dari suatu kalimat, sehingga tanpa sadar kita bisa menggunakan pola atau kalimat itu dalam keseharian kita. Proses ini akan berlangsung lama dan mungkin saja efeknya atau manfaatnya akan kita sadari beberapa tahun ke depan. Namun percayalah, ketika kita melakukan kebiasaan ini secara terus-menerus dan konsisten, insya Allah nanti di masa depan kita akan memiliki pemikiran yang lebih terstruktur, yang lebih baik dari sebelumnya. Manfaat yang keempat yang aku dapat dari membaca buku adalah aku mendapatkan apa yang aku cari. Kita sering mendengar kalimat, kamu akan dipertemukan dengan apa yang kamu cari. Maksudnya adalah, setiap pertanyaan yang selalu muncul di kepalaku yang tidak aku ungkapkan, pertanyaan-pertanyaan yang masih belum menemukan jawaban, ketika aku membaca buku, aku seketika mendapatkan apa yang aku pertanyakan selama ini. Ketika pertanyaan itu terjawab, aku merasa sangat lega dan semakin paham. Mungkin ini akan dirasakan bagi orang-orang yang sudah mulai rutin membaca. Seringkali orang yang suka belajar, orang yang suka membaca, mereka akan selalu haus dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Bagi teman-teman yang baru suka membaca, baru mulai suka membaca, perlu struggle atau usaha keras dulu untuk suka dan mencintai kebiasaan ini. Namun seiring berjalannya waktu, nanti kita akan menemukan fase di mana kita sangat suka dan butuh untuk membaca. Oke, sekian dulu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan insight baru untuk teman-teman yang nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.